teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan membahas tentang analisis dan valuasi ekuitas. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video berikut ini. Persistensi laba. Suatu analisis keuangan yang baik mengidentifikasi komponen-komponen laba yang menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas, yaitu komponen-komponen persistensi. Kita memisahkan komponen persistensi ini dari komponen acak atau tidak berulang. Yang pertama, penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Salah satu tugas dalam analisis ekuitas adalah menyusun ulang laba dan komponen laba, sehingga elemen yang stabil, normal, dan berlanjut terkait laba dapat dipisahkan dan dibedakan dari elemen yang acak, tidak teratur, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat dimasukkan dalam laba saat ini, yang seharusnya lebih tepat dimasukkan pada hasil operasi periode-periode sebelumnya. Informasi dalam persistensi laba. Analisis hasil operasi untuk penyusunan ulang dan penyesuaian laba membutuhkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan. Sumber informasi yang pertama, laporan laba rugi, yang dimana mencakup komponen pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, pendapatan dari operasi yang tidak dilanjutkan, keuntungan dan kerugian luar biasa. Yang kedua, laporan keuangan lainnya, perubahan dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, diskusi dan analisis manajemen. Penyusunan ulang laba dan komponen laba. Setelah kita memperoleh informasi yang tersedia, kita ulang dan menyesuaikan laporan laba rugi untuk beberapa tahun, biasanya paling tidak 5 tahun, untuk menilai persistensi laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba membantu dalam menentukan kekuatan menghasilkan laba dari sebuah perusahaan. Penyesuaian laba dan komponen laba. Proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi seharusnya dilaporkan. Kita perlu berhati-hati dalam menetapkan komponen luar biasa atau tidak biasa atau setelah dikurangi pajak ke dalam satu periode. Selain itu, manfaat pajak penghasilan dari kerugian operasi yang ditarik ke depan seharusnya dipindahkan pada tahun terakhir terjadinya kerugian. Determinan persistensi laba. Setelah menyusun ulang dan menghasilkan laba, analisis kita selanjutnya berfokus dalam menentukan presentasi laba, manajemen laba, variabilitas, tren, dan insentif merupakan seluruh determinan uang berpotensi mempengaruhi presentasi laba. Kita juga perlu menilai presentasi laba terkait siklus bisnis maupun presentasi laba dalam jangka panjang. Tren dan presentasi laba. Laba yang mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil lebih diinginkan. Kita dapat memulai tren laba dengan menggunakan metode statistik atau dengan laporan tren atau trend statement. Manajemen laba dan persistensi. Terdapat beberapa persyaratan untuk memenuhi definisi manajemen laba. Persyaratan ini penting karena akan membedakan manajemen laba dengan salah saji dan distorsi. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus kita waspadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pada metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua, saling menghapuskan keuntungan dan kerugian luar biasa dan tidak biasa. Yang ketiga, big bet. Teknik ini mengakui beban di masa mendatang pada periode masa kini. Yang keempat, write-downs, penurunan nilai atas aset operasi seperti pabrik dan peralatan atau aset tidak berwujud. Yang kelima, menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi ini merupakan tujuan penting bagi banyak penggunaan laporan keuangan dikarenakan nilai yang dapat diandalkan dalam membuat sebuah keputusan. Ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas atau DCF, serta menggunakan biaya modal perusahaan. Hubungan antara harga saham dan data akuntansi dapat menggunakan evaluasi akuntansi berdasarkan ekuitas. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba, sehingga analisis yang dibutuhkan bukan hanya sekedar angka. Berbagai valuasi dasar,
Dalam melakukan valuasi dasar, ada dua pengukuran penilaian yang sering kita gunakan, yaitu rasio terhadap harga atau PB dan rasio terhadap laba atau PE. Melalui perbandingan rasio dasar ini, kita dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan milik publik untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara aktif. Selanjutnya, rasio harga terhadap nilai buku. Rasio harga terhadap nilai buku dapat dihitung dengan menentukan nilai pasar ekuitas, nilai buku ekuitas dengan mengganti perhitungan nilai ekuitas berbasis akuntansi pada pembilangnya. Rasio PB dalam akuntansi dapat dilihat sebagai berikut. Perhitungan ini menghasilkan beberapa pemahaman. Jika ROCE masa depan atau pertumbuhan nilai buku meningkat, maka rasio PB meningkat. Selanjutnya, kekuatan laba. Kekuatan laba mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan terjadi pada masa depan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau pengandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko serta pengembalian masa depan. Yang pertama, mengukur kekuatan laba. Laba merupakan pengukuran yang paling handal dan relevan untuk tujuan penilaian. Meskipun penilaian berorientasi masa depan, kita tetap harus mengakui relevansi kinerja perusahaan saat ini dan sebelumnya untuk mengestimasi kinerja masa depan. Laba periode akhir yang melampaui siklus usaha mencerminkan kinerja operasional aktual dan memberikan kita suatu perspektif atas aktivitas operasi di mana kita dapat mengestimasi kinerja masa depan. 2. Rentang waktu dari kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun atau biasanya juga 10 tahun. Perpanjangan periode ini mengurangi distorsi, ketidakteraturan, dan dampak sementara lainnya yang relevansi labanya 1 tahun. Ketiga, manajemen aset. Perusahaan membutuhkan aktiva untuk mengembangkan operasi. Kelangsungan keberhasilan dan ramalan pertumbuhan bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan elemen peramalan laba lainnya. Kurangnya likuiditas dapat membatasi keberhasilan manajemen dan struktur modal yang berisiko dapat membatasi tindakan manajemen. Semua ini disertai faktor-faktor seperti ekonomi, industri, dan faktor kompetitif lain. Semoga ilmu yang kalian pelajari tadi dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.